yang kau sampaikan harus kau sampaikan. Apa yang kau terima daripadaku harus kau sampaikan. Entahkah mereka mendengar atau tidak kau sampaikan. Jadi kalau pasal 3 mengatakan itu besok ya, kalau ada orang jahat kau harus peringati dia. Ya, kalau dia tidak mau berbalik dan bertobat, kau tidak menanggung darahnya, tetapi dia sendiri yang menanggung nyawanya, darahnya. Nanti dia akan masuk ke neraka alam maut. Setelah hari penghakiman akan dilempar ke lautan api. Pasti apinya lebih panas. Ya, kau tidak menanggung, dia sendiri yang menanggung. Karena kan dia sudah diingati oleh hamba Tuhan, oleh firman Tuhan tidak mau dengar. Satu itu orang jahat, ya. Dan yang kedua orang benar, ya. Orang benar juga bisa menjadi jahat. Dulunya dia setia, tidak lagi setia. Itu namanya orang benar yang sudah berbuat curang. Dulunya dia setia menjadi domba, tiba-tiba sekarang dia menjadi kambing. Itu namanya dia orang benar yang sudah berbuat curang. Dulunya dia setia setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tiba-tiba dia memecah belah, merusak dirinya sendiri, tidak mau lagi. Itu namanya dia orang benar yang sudah berbuat curang. Dulunya dia cinta Tuhan mati-matian, usir setan, usir sana sini, cinta Tuhan mati-matian, menginjil, mengajar, melayani, berapi-api cinta mula-mula, hanya ingin Yesus, hanya cinta Yesus, tidak mengasihi dunia, tidak bergaul lagi dengan yang bukan cinta Tuhan Yesus. Sekarang dia udah gak cinta Yesus lagi, dia udah cinta dunia, dia udah gak bersekutu lagi dengan Roh Kudus, dia bersekutu dengan orang-orang duniawi yang hanya mengikuti keinginan mata, keinginan daging. Itu namanya orang benar yang sudah berbuat curang. Dulunya dia berapi-api melayani Tuhan, hidup kudus, taat dan setia, rela menderita bagi Kristus. Kalau sekarang dia hidupnya duniawi, itu namanya orang benar yang sudah berbuat curang. Tuhan bilang peringati mereka ya Yeskiel, peringati mereka, hai hambaku yang ada di GPPS Blessing. Kalau tidak kau yang kutebak, kalau tidak kau yang tanggung nyawanya, kalau tidak kau yang tanggung darahnya. Ya, tapi kalau kau sudah peringati dengan lembut tidak dengar, dengan kapak tidak dengar, dengan pedang tidak dengar, dengan cambuk tidak dengar, gak apa-apa anakku, hambaku. Bukan kau yang dilawan, aku yang dilawan. Bukan kau yang ditolak, firmanku yang ditolak. Ya, mereka akan menanggung akibatnya. Ya, kau tidak menanggung nyawanya lagi. Tapi kalau ada orang jahat, kalau ada orang benar yang sudah kau ajar, yang sudah kau peringati, kau prinsip, dan dia mau berbalik, dia bertobat, nyawa dia akan selamat. Dia mau kembali kepada cinta yang mula-mula, kembali lagi bertobat, dan mau lagi kejar-kejar Yesus, nanti nyawa dia akan selamat. Aku akan menyelamatkan mereka, dan kau juga tidak bersalah. Jadi kau selamat, mereka selamat, ya. Jadi kau pilih satu selamat atau dua-dua binasa, ya. Jadi kita harus pilih taat kepada Tuhan. Tapi itu memang tidak bebas. Tapi ingat, Tuhan Yesus tidak pernah berhutang. Hamba Tuhan tidak pernah berhutang. Ya, kita sudah dikasih kesempatan yang sama. Kita sudah dikasih kesempatan untuk berbuat baik, mengejar Tuhan, mengejar hadirat Tuhan. Tidak ada halangan. Kota kita di kota Batam tidak kena gempa bumi, tidak ada malapetaka, tidak ada tanah terbelah, tidak ada gedung jatuh, tidak ada gempa bumi malapetaka, tidak ada alasan untuk tidak datang ke rumah Tuhan. Tidak ada alasan ya untuk tidak punya kuota, untuk tidak punya kuota, beli kuota dan nonton online, offline untuk menyembah. Itu adalah kesempatan ya. Tiba-tiba kau mati di cabut nafasmu, Tuhan tidak berhutang, gereja tidak punya hutang, hamba Tuhan tidak punya hutang. Kau sudah dikasih kesempatan hidup, sudah kau lihat dan banyak yang mati waktu zaman COVID mati semuanya pinggir-pinggir jalan. Ya udah ribuan jutaan ya. Kau dikasih kesehatan, kesempatan itulah seharusnya kau kejar-kejar Yesus. Ya, kau masih punya segala-galanya, nggak tercover kau di ruang ICU. Itulah waktunya kau kejar-kejar Yesus. Ibarat orang yang kau tidak mau. Aku sudah kasih kesempatan yang sama kepada manusia di bumi, yang jahat, yang baik, kuberikan hujan, kuberikan panas yang sama, karena aku Bapa yang adil, Bapa yang mengasihi Tuhan. Biarpun manusia di bumi jahat, aku tetap cinta dan mengasihi. Biarpun orang yang setia di gereja itu mau melakukan firman atau tidak, Tuhan Yesus tetap mengasihi. Ya, mau taat
firman Tuhan, Tuhan Yesus tetap mengasihi karena Dia cinta. Tetapi yang diizinkan masuk dalam kerajaan surga adalah yang mengasihi Tuhan dan yang taat kepada firman dan yang melakukan perintahnya, yang tidak melakukan kehendaknya ditendang balik dari surga. Bukan Tuhan Yesus yang tendang balik, sayang. Dan pintu surga itu, ingat ya, Lukas 16, di depan Abraham itu jurang maut. Jadi di depan Abraham Firdaus itu, di depan gerbang kerajaan surga itu, langsung ditendang malaikat. Depan itu jurang, langsung jurang api. Nggak jauh ya, saudara, langsung tek gitu ya. Jadi orang-orang yang mereka bisa sampai ke surga, mereka bisa sampai ke Firdaus, mereka bisa sampai ke depan pintu gerbang kerajaan surga. Karena mereka sudah ditebus oleh darah Yesus, mereka punya iman kepada Yesus. Tetapi begitu mereka sampai di depan pintu gerbang Firdaus itu, langsung ditendang oleh malaikat Tuhan Yesus karena tidak taat. Kalau hanya percaya, setan juga percaya, tapi mereka tidak taat. Jadi begitu ya anak-anakku, kata Tuhan Yesus. Anak-anak mami papi, anak-anak Enterprise Blessing, atau anak-anak Tuhan Yesus dari gereja mana saja yang ada di RTU Jagat Raya. Ya, kalau sudah percaya ditebus, itu darah Yesus, kita bisa sampai ke surga. Di waktu mati dijemput malaikat, 2 malaikat itu terbang sampai ke Firdaus. Ya, sampai di gerbang surga itu udah gak ganti malaikat. Nanti waktu di sana nanti malaikat yang akan cek kau taat atau tidak. Begitu dia catatan kau tidak menghargai kasih karunia, dia menggunakan kesempatan untuk taat dan setia melakukan kehendak Bapa, itu langsung ditendang malaikat ke jurang api, jurang maut. Kalau Yesus dia ada di tahta, jauh di dalam kerajaan surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia memerintah dari surga. Dia memerintah seluruh surga dari kerajaannya, dan dia memerintah bumi, dan dia memerintah bawah bumi itu dari kerajaannya. Itu kitab Kolose. Ya, Yesus itu raja, bos, bukan babu. Ya, sekalipun banyak manusia jadikan dia babu di bumi ini. Tolong Tuhan, berkati Tuhan, berkati Tuhan, berkati itu semuanya Tuhan kasih. Yesus itu kasih tanpa pamrih. Ya, tapi seberapa banyak yang tidak kau kembalikan untuk Yesus, habislah. Ya, jadi begitu ya sayangku, ya. Dari mana saya tahu kan? Saya baca buku surga neraka, makanya baca tuh buku surga neraka. Ya, baca itu. Ya, sudah lebih 10 buku saya baca. Kalau Alkitab sudah dibaca dari SMP, sudah dibaca. Buku-buku rohani, buku kembali itu sudah dibaca dari SMP. Ya, kalau lain baru sudah. Ya, terima Tuhan sudah. Jadi saya sudah baca, gitu ya. Jadi terbangnya dia ke surga, diangkat malaikat. Sampai di sana, sampai di alam roh, ganti lagi malaikat. Kalau banyak setan-setan yang nyerang itu minta bantuan penghulu malaikat seperti Daniel. Terus sampai di surga itu ganti lagi. Malaikat itu dia upload ya, apa namanya? Ada schedule-nya ya. Jadi dia sampai di gerbang surga itu, gerbang Firdaus itu udah ganti malaikat. Jadi malaikat yang jemput kita dari bumi bawa ke surga itu tugasnya hanya ngantar sampai di sana. Nanti sampai di sana itu malaikat lain lagi sayang tuh yang akan memeriksa, ya, namanya terdaftar nggak dalam buku kehidupan. Ada dia 5 tahun dulu terdaftar dia di buku kehidupan, sudah dicoret dia nggak tahu, sudah dibuang karena dia itu Yeskiel 2 itu, dia kan orang benar, dulu dia benar, terus dia udah menyimpang, ditegur dari pendeta gereja nggak mau dengar, nggak mau berbalik, udah dihapus, dia nggak tahu. Makanya kalau ditegur itu cepat-cepat bertobat sebelum dihapus namanya. Ya, bisa minta ampun sama Yesus, ya minimal Firdaus lah Tuhan. Iyalah kata Yesus, ya kalau kamu kasih hidupmu, hartamu, uangmu, semuanya kau kasih sama aku, kau korbankan untuk aku, mungkin aku akan tertarik. Kata Yesus, kau mau hidup seperti aku, ya, taat setia sampai akhir, gitu ya sayangku, besti. Jadi sampai di sana nanti diperiksa lagi, apakah namanya terdaftar, mungkin sudah dihapus. Kalau yang sudah ini bukan untuk yang sudah dihapus ya sayang, ini yang belum dihapus. Ya, pesan ini untuk yang masih mau setia ya, gitu ya. Emang ada yang sudah dihapus? Ada sayangku, makanya tanya Yesus, baca itu buku surga neraka, tanya waktu tanya, doa puasa dia tanya ya. Makanya kan Wahyu 2 disuruh kembali bertobatlah kepada kasih yang mula-mula, lakukanlah. Ini kan untuk orang benar.
Aku tahu pekerjaanmu, aku tahu penderitaanmu, kesabaranmu, tapi aku mencela engkau. Ya, engkau sudah jatuh dari kasihmu yang semula. Bertobatlah dan lakukanlah lagi seperti yang pernah kau lakukan. Kalau tidak, aku ambil kaki dianmu. Kalau kaki dia minta diambil, dia kasih ke siapa? Dia kasih kepada orang-orang baru yang baru terima Yesus, cinta Yesus, dan mau tetap setia cinta Yesus. Sama mereka itu dikasih. Yang tidak pakai mengundurkan diri, tidak pakai kecewa tersinggung, tetap cinta. Itu banyak tuh orang-orang Islam, orang-orang Muslim yang dulunya penjahat-penjahat, mereka cinta Yesus. Buddha atau apapun, mereka cinta Yesus. Lebih cinta, semakin cinta dia kasih sama mereka. Ya, jadi jangan sampai kita punya kaki dia diambil. Jadi tetap jaga hati kita, tetap suci, saleh, dan tetap mencintai Tuhan. Kalau ditegur, cepat-cepat kita bersihkan pakaian kita. Harus seperti lampu ini, Besti. Ini lampu sangat terang, warnanya putih, sangat terang, tidak ada setitik gelap. Kita harus pikiran kita seperti itu, hati kita seperti itu, tingkah laku perbuatan kita seperti itu, pakaian kita harus seperti itu. Kalau sudah ada noda hitam, segera minta ampun sama Yesus, minta disucikan lagi oleh darah Yesus. Inilah kesempatan hidup kita untuk mengasihi Yesus dan melayani Yesus. Dan kalau ada apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tidak berhutang, hamba Tuhan tidak berhutang, karena kita punya waktu dan kesempatan yang sama. Annyeonghaseyo, Teano, Tuhan Yesus memberkati. This is my blessing story dari Tuhan Yesus. Haleluya. We still pray on the past waktunya. Tuhan Yesus memberkati teman-teman online ataupun online bangkalen. Tuhan Yesus memberkati, tetap cinta Yesus. Amin. Sekarang belajar satu-satu nanti akan dipakai Tuhan. Teman-teman dari gerejanya Tuhan Yesus online ataupun offline yang sudah percaya terima Yesus lahir baru. Setiap suku, kaum, bahasa, bangsa, apapun saudara, kita saudara di dalam Yesus. Mari kita sama-sama mencintai Yesus, sama-sama memuji menyembah, sama-sama melayani Yesus, sama-sama berbakti kepada Tuhan kita. Yesus lagi masih ada nafas dan hidup dan kesempatan. Terpuji-pujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Kita diberkati lagi oleh firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua orang, semua suku dan semua agama. Itulah kasih Yesus buat saudara dan saya. Dan sudah diberkati firman Tuhan lagi hari ini. Biarlah kita menjadi gereja Tuhan, penurut firman Allah. Bukan seperti bangsa Israel memberontak, menyakiti hati Tuhan. Belajarlah terus menyenangkan hati Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, ku mau